Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Intan Cahyani. Saya di sini berperan sebagai moderator dari kelompok 4. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang negara. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita, saya akan memperkenalkan pemateri kita terlebih dahulu. Pemateri pertama kita adalah Elvina. Hai, perkenalkan, saya Elvina Ramayanti sebagai pemateri pertama. Nah, Elvina akan menjelaskan tentang apa sih itu negara, negara itu apa. Selanjutnya kita akan berlanjut ke pemateri kedua. Pemateri kedua kita adalah Elvira. Halo, perkenalkan nama saya Elvira Ganisi. Nah, di sini kita akan membahas tentang sifat-sifat negara. Selanjutnya pemateri ketiga kita adalah Yetli. Halo, perkenalkan nama aku Yetli Aprila Sitarus. Nah, Yetli di sini akan membahas tentang unsur-unsur dari negara itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Regina. Halo, saya Regina Rahma. Regina di sini akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari negara. Baiklah, itulah nama-nama dari pemateri kita. Berikut adalah penyampaian materi kita yang pertama yang akan disampaikan oleh Elvina. Kepada Elvina, persilahkan. Baiklah, saya Elvina akan menyampaikan mengenai definisi negara. Negara dapat diartikan sebagai kekuasaan politik atau organisasi dari kekuasaan politik. Negara juga dapat disebutkan sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dan masyarakat, yang menetapkan gejala-gejala kekuasaan di dalam masyarakat. Sedangkan menurut beberapa para ahli seperti Rogel Hasseltau, negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur dan mentertibkan persoalan atas nama masyarakat. Sedangkan menurut Harold Jelaski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai kewenangan yang bersifat memaksa dan secara sah lebih berkuasa daripada individu maupun kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Elvina yang telah menyampaikan materi tentang definisi negara. Selanjutnya kita akan beralih ke pemateri kita yang kedua, yaitu Elvira. Kepada Elvira, dipersilakan. Oke, sebelum aku bahas, aku mau tanya ke kalian semua nih. Kalian tahu nggak apa aja sifat-sifat negara? Nggak tahu kan? Oke, aku bakalan sebut satu-satu. Yang pertama ada sifat memaksa. Negara berhak untuk menggunakan paksaan agar seluruh komponen bangsa mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku. Tanpa adanya sifat paksaan ini, maka akan ada banyak warga yang bertindak sewenang-wenang dan tidak menjalankan aturan hingga menciptakan kekacauan. Oleh karena itulah, negara memiliki hak untuk menggunakan kekerasan atau kekuatan lewat aparat seperti TNI dan Polri. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekacauan. Nah, yang kedua ada sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Nah, yang ketiga ada sifat menyeluruh. Sifat negara yang terakhir adalah sifat menyeluruh atau mencakup semuanya. Negara berhak dan wajib untuk mengatur semua warga negaranya tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Dengan kata lain, semua peraturan dan perundang-undangan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oke, karena itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Elvira yang telah menyampaikan materi tentang sifat-sifat dari negara. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada pemateri kita yang ketiga, yaitu Yetli. Kepada Yetli, Halo, aku Yatli dan aku akan menyampaikan materi ketiga, yaitu mengenai unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara terbagi atas 4 unsur. Yang pertama adalah wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara bukan hanya mencakup tanah, tapi juga lautan ataupun perairan dan juga angkasa yang ada di atasnya. Dan unsur yang kedua adalah penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara mencakup semua penduduk di dalam wilayahnya. Dan yang ketiga adalah pemerintah. Setiap
negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Dan unsur yang terakhir adalah kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara termasuk pasaan yang tersedia. Nah, itu adalah keempat unsur-unsur negara. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Yakli yang telah memberikan materi tentang unsur-unsur dari negara. Materi kita yang terakhir akan disampaikan oleh Regina. Kepada Regina dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang tujuan dan fungsi negara. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari setiap negara yaitu menciptakan atau mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya atau disebut dengan bonum publicum. Negara yang berhaluan Marxisme-Leninisme yaitu negara Tiongkok, Kuba, Laos, dan Vietnam merupakan ideologi resmi mereka. Sehingga bonum publicum yang selalu ditafsirkan di dalam rangka tercapainya masyarakat komunis. Terlepas dari ideologi, setiap negara menyelenggarakan berbagai fungsi negara, yaitu satu, melaksanakan penertiban, kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, yang ketiga, pertahanan, yang keempat, menegakkan keadilan. Charles E. Merriam menyebutkan 5 fungsi negara, yaitu 1. Keamanan ekstern, 2. Ketertiban intern, yang ketiga keadilan, yang keempat kesejahteraan umum, dan kelima kebebasan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.